Filipi pasal 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Shalom adik-adik di rumah, selamat pagi Kak Retno. Selamat pagi Kak Yohana, selamat pagi semuanya. Tetap semangat ya hari ini ya. Kita sungguh bersyukur ya hari ini kita boleh kembali beribadah bersama. Dan tentunya kita mau belajar firman Tuhan bersama. Ya kan Kak Yohana? Ya Kak Retno. Oke, kita mau berdoa dulu ya. Kak Yohana akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami. Tuhan, sepanjang malam Engkau sudah memberkati kami sehingga kami bisa bangun pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah kami pada hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, yuk kita mau memuji nama Tuhan dan bersuka cita oleh karena Tuhan Yesus yang lahir ke dunia. Mari kita menyembah Dia dan senantiasa memuji namanya. Hai, mari berhimpun. Ya adik-adik, kita bersyukur ya karena Tuhan Yesus dengan penuh cinta, dengan penuh kasih lahir ke dunia untuk kita semua. Iya Kak Retno, Tuhan Yesus itu tinggal di dalam hati kita dan diam di dalam hati kita. Iya, kita mau menyikap hati kita untuk memberikan firman Tuhan ya. Firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dialah Allah yang menjadi manusia dan menjadi juru selamat kita. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia.
juru selamatku. Yesus kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, terang bagi setiap jalanku, Kau pintu bagi setiap jalan. Firman yang jadi manusia, firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan. Shalom adik-adik, selamat pagi ya, ketemu lagi dengan Kak Agung lagi ya. Kita masih kembali lagi beribadah PPA ya, sekolah minggu yang di rumah masing-masing. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Kak Agung harap semuanya sehat-sehat saja. Mari kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab kita. Tapi sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih Tuhan karena Tuhan telah menolong kami dalam istirahat kami hingga kami boleh bangun pagi dan beribadah sekolah minggu dengan selamat Tuhan. Dan sebentar kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kami supaya kami boleh dapat mengerti arti dari firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya. Kak aku mau tanya dulu. Ada yang pernah melakukan perjalanan jauh enggak? Ada enggak? Angkat tangan. Wah, ada ya. Naik apa? Naik mobil? Naik pesawat, naik motor, naik sepeda. Oh ya, ada yang naik bis, ada yang naik mobil. Tapi ada enggak dari antara adik-adik yang pernah melakukan perjalanan jauh jalan kaki? Ada. Dari rumah ke sekolah belum jauh. Maksudnya Kak Agung jauh itu antar kota, misalkan dari Solo ke Jogja jalan kaki gitu. Belum ada ya? Belum ada. Nah, hari ini kita akan melihat sebuah cerita, mendengar sebuah cerita. Ada dua orang yang melakukan perjalanan ya lumayan sangat jauh. Sangat jauh. Dua orang ini naik keledai, tapi yang naik cuman siapa? Yang perempuan, tapi yang laki-laki jalan kaki. Siapa dia? Ada yang bisa menjawab?
Ya, kita akan membaca dari buka Alkitabnya ya. Alkitabnya dibuka dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Wah, langsung ketemu. Sudah bisa menebak ya. Mengenai kelahiran Yesus. Kita akan baca, Kak Agung akan bacakan ya. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ke-7, kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka disitulah tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Enggak. Sudah tahu ceritanya tentang siapa? Oh iya, tentang Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf. Ceritanya dari Lukas 2 tadi. Di situ dikatakan ayat pertama, Kaisar Agustus mengeluarkan sebuah perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang yang di seluruh bumi. Ini di seluruh dunia. Ini adalah sensus penduduk itu, yaitu apa? Orang-orang, misalkan Kak Agung dari Solo, ya kan? Kebetulan Kak Agung ada di Jogja, Kak Agung harus balik ke Solo untuk mendaftarkan diri. Nah, itu terjadi pada siapa? Yusuf dan Maria. Yusuf itu berasal dari mana? Dari Bethlehem. Bethlehem kotanya Daud ya. Ingat Daud ya? Yusuf masih keturunannya Daud ya. Waktu itu Yusuf berada di Nazaret. Kak Agung lanjutkan ya. Inilah pendaftaran pertama kali yang diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri. Maka pergilah semua orang untuk mendaftarkan dirinya masing-masing di kotanya sendiri. Nah, ayat 4, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret yang ada di Galilea ke Yudea di kota Daud yang bernama Bethlehem. Jadi saat itu Yusuf berada di kota Nazaret. Nah, di peta ada, dia akan melakukan perjalanan ke kota Bethlehem. Nah, kita lihat itu dari kota Nazaret menuju ke Bethlehem. Jaraknya berapa kilo kira-kira? Wah, Kak Agung coba untuk minta bantuan sama Mbah Google ya, untuk mengecek berapa sih jarak tempuh jauhnya antara Nazaret dan Bethlehem itu. Siapa yang tahu? Wah, langsung membuka membuka HP. Itu jaraknya kurang lebih kalau melakukan perjalanan itu jaraknya 150 km. Jauh apa jauh? Jauh banget. Sampai mana Kak Agung kalau 150 km? 150 km itu sampai mana ya? Kalau ke Surabaya, ya sekitar Surabaya masih lagi ya. Ke Banyuwangi, hampir ke Bali itu ya. Jauh banget. Kira-kira Yusuf sama Maria mau ke Bethlehem naik apa saat itu? Iya, naik keledai, naik kuda kecil itu loh. Naik kuda kecil. Maria saat itu sedang mengandung, ya kan? Apa yang dilakukan? Ya, terpaksa Maria yang dinaikkan di keledainya, Yusufnya
Menuntun. Apa ikut naik keledai? Wah, enggak ya, enggak mesake keledainya ya. Keledai udah kecil ya, ditumpaki wong loro, masih membawa bekal. Wah, enggak bisa jalan nanti keledainya ya. Terpaksa Yusufnya menuntun jalan kaki. Kira-kira berapa hari mereka sampai dari Nazaret ke Bethlehem? Ayo ya, ada yang tahu enggak? Bisa dihitung? 150 km perjalanan jalan kaki, ya kan? 100 km dari Nazaret ke Bethlehem. Berapa hari? Ada yang tahu? Wah, ada yang nebak 2 hari, 3 hari, 4 hari ya. Ya kurang lebihnya sekitar 3 sampai 5 hari. Ya kan? Dihitung dengan istirahatnya. Capek apa capek? Capek banget ya. Kasihan ya Pak Yusuf ya. Demi apa? Iya, demi mendaftarkan diri untuk di sensus, ya kan. Terus dilakukanlah perjalanan dari Nazaret pelan-pelan. Naik keledai sama Maria yang ada di keledai itu dituntun. Hari pertama belum sampai hari kedua. Akhirnya sampailah di kota siapa? Iya, di kota Bethlehem. Oke, kalau sudah sampai di kota Bethlehem, apa yang dilakukan? Oh iya, benar ya. Mereka pasti mencari penginapan untuk bermalam, ya kan? Bermalam. Wah, mereka mencari penginapan. Sampai di Bethlehem, dia pergi ke penginapan satu. Pak, ada kamar kosong enggak, Pak? Wah, tidak ada. Wah, padahal di situ ada Maria yang sedang hamil. Tidak ada, sudah penuh. Karena semua orang datang ke kota untuk apa? Untuk mendaftarkan diri. Waduh. Jalan lagi. Sampai di penginapan yang lain. Pak, masih ada ruangan yang kosong enggak buat kami nginap berdua? Tidak ada. Kamar kami masih kosong. Waduh. Sampai Yusuf hampir putus asa kan? Jalan lagi. Ada penginapan yang kosong, Pak? Tidak ada. Semua orang yang mempunyai penginapan hampir semua menolak mereka. Tega ya, padahal Maria sedang hamil. Kasihan ya, dia sudah melakukan perjalanan berapa hari? Hampir 5 hari loh ya. Kalau dihitung perjalanan yang sangat jauh, pasti capek, ya kan? Ya kan, selain capek apa? Wah, pasti lapar. Dia pengen tidur. Wah, kalau sudah lihat kasur, wah dia pengen tidur, mesti capek banget ya kan? Semua penginapan full, penuh. Terus mereka kemana? Ada yang tahu? Nginep di rumahnya adik-adik? Enggak ya. Mereka akhirnya dapat sebuah kamar yang bagus. Iya. Atau rumah yang bagus? Enggak. Mereka dapat tempat yang namanya apa? Siapa tahu? Iya. Palungan. Palungan itu adalah tempat apa? Kandang apa? Kandang domba ya. Di situ ada jerami-jerami ditumpuk ya kan. Kalau adik-adik melihat gambarnya palungannya Tuhan Yesus itu ya, ada banyak domba. Ya itulah, seperti itulah gambarannya. Kasihan ya, sudah perjalanan jauh, cari penginapan ditolak orang, akhirnya dapat tempat di mana? Di palungan. Palungan padahal tahu sendiri kan, kok kotor ya. Kenapa? Ya karena terpaksa, tidak ada tempat lain. Tega ya yang menolaknya ya. Oh, padahal sedang hamil. Lah, akhirnya mereka berdua mendapat tempat di palungan. Ayat ke-7, dan ia, Maria, melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Lalu dibungkusnyalah dengan kain lampin dan dibaringkannya ke dalam palungan. Itu ada gambarnya di situ tuh. Palungan diisi jerami. Lahirnya di kandang domba ya.
Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya, kasihan ya. Kasihan enggak? Kasihan ya, Tuhan Yesus loh, Sang Juru Selamat kita ya. Lahirnya malah di kandang domba. Karena apa? Karena memang tidak para pemilik rumah penginapan itu menolak dia. Ya kan? Wah kayaknya orang nggak punya ini. Ya kan? Wah mereka menolak dia. Nanti setelah tahu kalau itu juru selamat pasti mereka kenapa? Kecewa ya. Nah, pelajaran apa yang kita ambil dari ceritanya perjalanan Yusuf tadi? Ya, kita jangan seperti apa? Orang-orang yang mempunyai penginapan tadi ya. Mereka menolak Yusuf dan Maria. Sebetulnya ada enggak sih ruangannya? Ya, harusnya ada. Tapi mereka menolak. Karena tidak mempedulikan. Paling tidak punya duit itu, ya kan? Wah, naiknya aja keledai, enggak naik kereta, enggak punya duit paling. Ya, mereka enggak peduli. Udah, kosong. Kita tidak boleh seperti orang-orang yang apa? Tidak mempedulikan orang lain. Ya kan? Kita tidak boleh seperti itu. Contoh dalam kehidupan kita di rumah, misalkan kita ketemu dengan orang tua. Orang tua itu kebetulan dompetnya jatuh. Iya kan, namanya orang tua kan gurumut ya. Ya, kita kalau tahu gimana? Membantu, diambilin dong, ya kan? Kalau orang tua itu ada tempat duduk, kita sedang duduk, ada tempat kosong, apa yang kita lakukan? Disuruh duduk sini. Nenek, duduk sini aja. Nah, itu bukti kita mempedulikan kepada orang lain. Ya kan? Nah, demikian juga Tuhan. Tuhan sangat mempedulikan kita. Ya enggak? Yo, peduli dong. Bisa bangun pagi karena siapa? Karena mama. Iya, yang bangunin mama. Nanti kalau Tuhan Yesus enggak kasih napas, enggak bangun berarti ya. Ya, Tuhan Yesus selalu peduli kepada kita. Oleh karena itu, kita juga peduli kepada siapa? Kepada orang lain. Ya kan? Nah, kita peduli kepada orang lain, kita harus juga selain peduli apa? Kita harus mengasihi sesama kita. Ayat hafalan. Masih ingat ayat hafalan kemarin yang disampaikan oleh Kak Eni? Masih ingat gak? Di mana? Ayo. Di dalam Filipi. Ada yang sudah hafal ya. Filipi pasal 2 ayat berapa? Ayat yang ke-4. Apa? Bunyinya ada yang sudah hafal? Sudah hafal semua, angkat tangan semua ya. Yuk kita hafalkan bersama-sama. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, kita harus memperhatikan kepentingan orang lain juga ya. Tidak boleh kalau memperhatikan kepentingan sendiri egois ya. Kalau di sekolah kita punya pensil 2, teman nggak bawa pensil, kita pinjemi ya. Jangan menang sendiri. Syukur kurang bawa pensil, ben kapok. Nggak boleh gitu ya. Kita harus mempedulikan sesama kita. Oke? Ayat hafalannya bagi yang belum hafal, dihafalkan di rumah ya. Besok Minggu bisa dikirim melalui video. Oke, cerita kita hari ini cukup sampai di sini. Kita akan berdoa, Kak Agung akan memimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman yang telah kami dengar, bahwasanya kami
harus peduli dengan orang lain Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus yang sangat mempedulikan kami, sehingga Engkau telah lahir di dunia untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Ajar kami Tuhan, di masa kecil ini, kami boleh dapat mengasihi sesama kami boleh dapat mempedulikan teman kami, tetangga kami, saudara kami Tuhan. Dan ajarlah supaya kami boleh senantiasa taat kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Ya. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa.